Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dana Habibi. Saya dari instansi Sekolah Tinggi Agama Islam Diponegoro dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam dengan judul Posisi Pendidikan dalam Agama. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan Islam. Apa sih pengertian pendidikan Islam itu? Pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia, baik dari jasmani, akal, dan rohani, berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Apa tujuannya? Mungkin banyak kalian yang belum tahu. Tujuannya adalah agar seorang menjadi pintar secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu memperkenalkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun posisi pendidikan Islam dalam agama bukan hanya sekedar proses belajar untuk mengetahui sesuatu, akan tetapi juga merupakan sarana untuk memahami, mengamalkan, dan juga menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki posisi yang sangat kuat dan mendasar struktur ajaran agama Islam. Sebagai perintah agama, itu adalah poin yang saya akan bahas di presentasi kali ini, yaitu ada 4. Yang pertama sebagai perintah agama, yang kedua sebagai sarana pemahaman ajaran Islam, yang ketiga sebagai fondasi kehidupan umat Islam, yang terakhir sarana pembentukan masyarakat Islami dan rahmatan lil alamin. Baik, saya akan menekan yang pertama, yaitu sebagai perintah agama. Menuntut ilmu dalam Islam bukan hanya anjuran, melainkan suatu kewajiban. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa pendidikan Islam memiliki posisi bagian dari perintah agama yang bersifat ibadah. Melalui proses pendidikan, seorang muslim dapat mengenal Allah atau Tuhannya, memahami ajarannya, dan melaksanakan kewajiban agama dengan benar. Maka dari itu, pendidikan Islam menjadi jalan utama untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk poin yang kedua, yaitu sebagai sarana pemahaman ajaran Islam. Tanpa pendidikan, seorang tidak akan mampu memahami kandungan Al-Quran, hadis, dan ajaran Islam secara benar. Oleh karena itu, pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana untuk menuntun umat dalam memahami makna ibadah, akhlak, serta hukum-hukum syariat. Pendidikan membantu manusia agar tidak hanya sekedar beragama secara tradisi, tetapi benar-benar memahami dan menghayati nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki posisi sebagai jembatan antara ilmu, pengetahuan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan nyata. Masuk ke poin yang ketiga, sebagai fondasi kehidupan umat Islam. Pendidikan Islam juga menempati posisi sebagai fondasi bagi terbentuknya peradaban Islam yang kuat. Melalui pendidikan, umat Islam dididik untuk memiliki keseimbangan antara ilmu, dunia, dan akhirat tentunya, antara kecerdasan intelektual dan moral. Pendidikan membentuk manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, dan mampu berperan aktif dalam masyarakat dengan nilai-nilai Islami. Dengan begitu, pendidikan Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga dengan sesama dan lingkungannya. Sarana pembentukan masyarakat Islam dan rahmatan lil alamin. Ini adalah poin yang terakhir yang saya akan bicarakan. Itu pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada individu, tapi juga pada pembentukan masyarakat yang beradab. Melalui pendidikan, nilai-nilai keislaman disebarkan dan diterapkan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Maka dengan demikian, pendidikan Islam berposisi sebagai fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Dari keempat poin tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan Islam menempati posisi yang sangat penting dalam agama karena menjadi sarana utama untuk memahami, mengamalkan, dan mengembangkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Melalui pendidikan, umat Islam dibimbing untuk mengenal Allah, menumbuhkan keimanan, serta membentuk akhlak mulia. Selain itu, pendidikan Islam juga berfungsi sebagai dasar terbentuknya peradaban dan masyarakat yang beradab, adil, serta membawa rahmat bagi seluruh
alam. Baik, demikian yang dapat saya presentasikan mengenai posisi pendidikan Islam dalam agama. Jadi saya pamit undur diri, tapi sebelumnya perkenalkan atau saya akan promosi bahwasanya saya sekolah di STI Diponegoro itu sangat senang sekali dan banyak pengalaman yang bisa saya ambil dari sana. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.